Shalom, selamat pagi Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada. Pagi ini mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan di hari yang baru. Jikalau Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk datang di dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Sama-sama kita mau bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini, menikmati indahnya kasih Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kami masih bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan boleh mendatangi setiap kami, setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan boleh dipuaskan. Kami boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur biar hadirat Tuhan boleh nyata atas setiap kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan, bawa ucapan syukur-Mu, bawa pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau menikmati hadirat-Mu, indahnya kasih-Mu Tuhan. Ku terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu, yes, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati kasih-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, mari dengan segenap hatimu bersekutu, ya, sembah Tuhan. Amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup
selamanya. Sebab saat-saat yang paling indah adalah saat kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati indahnya kasih-Mu. Saat-saat di mana Tuhan menaruh sepatah kata saja. Dan kami imani itu. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami menerima kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang baru di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau taruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau, selamanya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Selamanya. Mari dengan segenap hati puji, sembah Dia. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya.
terjadi, yang menimpa kami Tuhan. Biar hati kami boleh berkata, tekad kami untuk menyenangkan Engkau itu tidak berhenti. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk kami hidup mengandalkan Engkau. Seperti pagi hari ini Tuhan, kami datang sebelum kami mengawali hidup kami terlebih untuk kami mendengar firman-Mu dan memuji mempermuliakan nama-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, dan meminta tuntunan yang daripada Engkau Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu, sebab firman itulah yang menguatkan iman kami. Iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan ini pagi hari ini adalah perkataan daripada Engkau saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di mana pagi ini kita boleh bertemu dalam Mezbah Syukur ini. Semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh satu kata yang mungkin itu biasa kita dengar dalam kekristenan, tapi satu kata ini menjadi kata sebuah kata kalau tidak ada kuasanya, satu kata yang seringkali dilupakan, yaitu tentang iman. Bahwa bagaimana orang Kristen harus memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Sebab nanti kedatangan Tuhan dalam Alkitab dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia mencari masih adakah iman di bumi ini. Dia datang bukan mencari A dan B dan C, tetapi Dia mencari orang yang masih memiliki iman di bumi ini, yang iman sampai pada akhirnya. Dan itu yang dicari oleh Tuhan. Dan bagaimana kita menyikapi tentang iman itu. Seringkali kekristenan kita seringkali berbicara iman. Tapi waktu menghadapi tekanan dan badai dalam kehidupan kita, iman kita loyo. Mari pagi hari ini kita diingatkan tentang apa itu iman dan bagaimana itu iman harus hidup. Mari kita buka dalam ayat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 yang sampai 6. Di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6 yang terakhir dikatakan di situ, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi tentang tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman, sekali lagi iman sering dipahami sebatas kata rohani. Apakah kamu beriman? Ya, aku beriman. Apakah kamu memiliki iman? Iya, memiliki iman. Hanya sebatas kata rohani. Banyak orang berkata gini, saya punya iman, saya punya iman. Kamu punya iman? Punya iman. Dan bahkan iman dalam tanda kutip yang sering kita dengar diajarkan. Waktu imani, kamu pasti punya. Imani, kalau belum punya mobil imani. Sampai dulu saya waktu kecil, waktu remaja, saya gunting gambar mobil, saya tempel di tembok. Kemudian saya berdoa setiap hari, aku imani, aku punya mobil kayak ini. Aku imani. Terus kemudian ke mall, datang ke mall, ada pameran mobil, kemudian saya pegang mobil itu, dalam nama Yesus jadi milikku. Aku imani. Apakah iman demikian, saudara? Itu bukan iman, tapi satu kepercayaan yang akan terjadi. Iman bukan sekedar itu, saudara. Iman itu sesuatu yang luar biasa. Iman adalah dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Iman itu memiliki paradigma atau iman itu memiliki arti yang sangat luas sekali, bukan hanya sekedar dalam nama Yesus aku imani, bukan sekedar itu, saudara. Tapi seringkali itu yang diucapkan oleh orang-orang Kristen termasuk saya, sebatas kata rohani, imani. Tapi praktek dalam kehidupan, iman kita sering kalah kadangkala oleh rasa ketakutan. Di saat menghadapi ketakutan dalam hidup, iman mulai loyo. Menghadapi logika, kehidupan nyata. Kita punya iman, yes punya iman, tapi kehidupan nyata kita mana ini? Belum terjadi apa-apa. Dan kemudian iman menjadi loyo. Kemudian kita melihat keadaan yang bukan semakin baik, semakin buruk. Kita bisa berkata, oh imanmu mana? Dan iman kita mungkin lemah. Juga dikatakan seperti lagu, walaupun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya. Artinya apa? Walaupun tidak melihat kita percaya. Walaupun gunung masalah itu belum pergi, walaupun masalah itu tetap ada, tapi kita punya iman gak? Terkadang kekristenan lupa bahwa iman itu adalah sesuatu yang ada di hati kita, yang kita perlu bangun, dan iman itu perlu kita hidupkan. Alkitab menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya diucapkan, oh beriman, bukan. Tetapi dijalani. Iman terlihat paling jelas bukan saat hidup mudah, melainkan saat kita tetap taat di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu, pagi hari ini kita tidak panjang lebar, tapi pagi hari ini kita bicara tentang iman. Jadi dari mana iman itu timbul? Pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan di dalam Roma 10, firman Tuhan Roma 10 ayat 17 kita buka. Roma 10 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi kita ucapkan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan apa? Akan firman Kristus. Akan apa? Berita-berita, bukan. Akan firman Kristus. Iman tidak lahir dari suasana hati atau pengalaman emosi atau motivasi saat. Iman lahir ketika hati kita terus-menerus mendengar, menerima, dan mempercayai firman Tuhan. Seperti pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap pagi kita mendengar di mezbah syukur, ayat-ayat firman Tuhan diucapkan,
dengarkan, maka itulah menjadikan iman kita timbul. Setiap hari membaca firman, merenungkan firman, mendengarkan firman, menerima firman dari Tuhan, itu yang menguatkan iman kita. Dan iman itu timbul, iman itu hidup, iman itu boleh nyata sebab apa yang kita dengar. Setiap hari apa yang kita dengar. Kalau kita dengar firman Kristus, maka iman kita timbul. Tapi kalau kita dengarnya berita-berita yang gak baik, berita-berita yang membuat kita takut, berita-berita yang membuat kita lemah, berita-berita yang membuat kita kacau hati, yang berita-berita yang membuat kita pusing, membuat kita takut, gentar dan sebagainya. Bukan itu, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, disiplinkanlah dirimu akan pendengaranmu. Apa yang kau dengar? Yang kau dengar adalah firman Tuhan, dan itu yang menimbulkan iman kita. Ada satu ilustrasi dalam kehidupan nyata. Seorang pasien yang datang kepada dokter, kemudian karena sakit, dia datang pada dokter, kemudian dia minta obat. Dan dokter memberikan resep dan kita tebus resep itu, pasien itu tebus resep itu dan kemudian bayarnya, dan dia tidak tahu apa yang dia bayar dan dia tidak tahu apa yang dia bayar, obat apa, tapi karena dia percaya sama dokter itu, kemudian dia bawa pulang dan dia ikuti instruksi dari dokter. Setiap pagi setelah makan pagi, makan satu obat. Siangnya makan lagi obat B, kemudian malamnya, dan resep dokter itu diikutin terus. Tapi dia tetap taat dan percaya karena resep dokter itu. Demikian juga iman itu bicara tentang apa? Waktu kita taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ampunilah saudaramu, ampunilah musuhmu. Kita harus mengampuni tanpa kita nanya, ini resep apa ya? Ini obat apa ya? Enggak, obatnya ini mengampuni. Ya telan aja, mengampuni, mengasihi. Kemudian bicara, kalau firman Tuhan bicara, berkatilah orang-orang, atau hal-hal yang demikian firman Tuhan yang pagi hari ini kita dengar, jangan khawatir tentang apapun juga. Ya udah, kita telan obat itu, jangan khawatir tentang apapun juga. Kita menghadapi, kita tetap ingat, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Itulah bicara tentang ketaatan kepada firman. Kan bagaimana kita bisa taat dengan firman kalau kita tidak mendengar firman? Jadi intinya, dengarkanlah apa yang kau dengarkan dengan firman, percaya, dengan firman percaya, iman timbul. Dan iman timbul saat kita menghadapi ketakutan, saat kita menghadapi kecemasan, saat kita menghadapi kegentaran. Iman itu muncul, firman itu muncul dan menguatkan iman kita. Sampai satu saat bahwa dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita senantiasa mendengar firman Tuhan, bukan dengan perasaan, tapi selalu dengar firman Tuhan dengan iman, pendengar firman Tuhan masuk, dan itu menguatkan iman kita. Maka iman kita timbul, iman kita hidup. Amin. Mari kita renungkan firman pada pagi hari ini tentang iman. Bagaimana iman kita harus timbul, bagaimana iman kita harus hidup, yaitu dengan apa yang kita dengar. Biarlah dengar akan firman Tuhan senantiasa setiap hari. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman yang selalu kita dengar itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan menumbuhkan iman kita, membuat iman kita kuat dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kehidupan. Saat kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan firman itu timbul dan menguatkan iman kita, bahkan kita bisa melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, dengan firman yang telah kita terima, dan firman itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu, katakan firman-Mu,
Firman-Mu berkata Kau besertaku. Ya Yesus, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ya Tuhan, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, ya Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu. Biarlah kami mendisiplinkan diri kami, hidup kami Tuhan, untuk apa yang kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, itulah yang menguatkan iman kami, yang membuat iman kami hidup, yang membuat iman kami timbul Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Mezbah Syukur pada pagi hari ini yang selalu mengikuti Mezbah Syukur Tuhan. Kau berkati, berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil. Dalam kehidupan mereka yang sekolah Tuhan, Kau berkati dalam sekolahnya Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah mengandalkan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun, bertambah-tambahnya usia Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan tangan-tangannya Tuhan, kekayaan dan hormat di tangan kirinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Kau berkati mereka, Kau sembuhkan Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami ada Tuhan, Kau berkati Tuhan. Pulihkan negeri ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan, dan dari setiap perpecahan, ketidakadilan dan dosa-dosa dari bangsa ini Tuhan, Kau ampuni Tuhan. Curahkan roh pertobatan supaya bangsa ini kembali menghormati Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa dari atas sampai bawah Tuhan. Berikan hikmat yang luar biasa, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Berikan juga keberanian untuk berdiri pada pihak yang benar Tuhan. Dan berikan hati yang melayani. Jauhkan dari mereka dari keserakahan, dari penyalahgunaan kuasa dan kompromi dengan kejahatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan rakyat Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, lindungi anak-anak dan generasi muda. Bangkitkan generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mencintai kebenaran. Dan kami berdoa, biarlah mereka menjadi terang di tengah zaman yang gelap ini Tuhan. Dan hiburkanlah mereka yang miskin, yang lemah, yang sakit, yang tertindas. Biarlah keadilan-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan, biarlah mereka berani bersuara tentang kebenaran dan setia memberitakan Injil-Mu Tuhan. Dan mereka menjadi garam dan terang bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Indonesia ini adalah dalam rencana-Mu, adalah dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, biarlah kehendak-Mu terjadi buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang dan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin. Shalom. Bagi